Wih, teman-teman nih. Kemarin tuh beta pembapa ini panen durian paling banyak sekali. Dia turun dari gunung mame durian tambung sekali tambung. Kemarin lah beta bapak lah yang tuh ambil salak dari kabung tuh paling banyak sekali. Mame, jelas sekali nih. Lalu tadi si pembapa? Omai masih ada bapak masih bisa pipanen, pipa pulang kampung makanan. Sedangkan beta, bapak sudah meninggal waktu kerusuhan. Jadi dan anto dapat tembak. Jadi beta nih kalau biar baik dengan orang Kristen lain, beta tetap masih ada simpang dendam pardon. Begitu. Jadi beta merasa kayak kalau di dong kampung tuh, beta biar baik dendam bagaimana tetap beta masih simpan dendam pardon. Sio, tali pe. Maaf juga beta juga sin tahu lah. Kamu dua masih beruntung, masih punya bapak. Sedangkan beta dan Taip ini punya bapak meninggal pasal kerusuhan. Karena apa? Beta paling suka lihat orang Kristen. Beta lihat orang Kristen sama saja beta lihat beta bapak dibunuh. Karena itu beta suka orang Kristen. Tapi barangkali kamu bapak meninggal tuh dari kamu umur berapa tahun lah? Kalau beta sin tahu tapi itu beta lihat beta mau cerita waktu beta makan. Kalau si Ojan dari berapa tahun si bapak meninggal? Beta juga kurang tahu sih, karena beta masih kecil. Hei. Apa nih? Kayak sedih kah, tegang nih? Cerita dulu. Coba kamu duduk dulu supaya beta jelaskan baik-baik toh. Oke, mantap. Jadi tadi katong ada bicara, toh beta pembapa panen durian di kampung, bawa pulang di rumah. Cak iya pembapa panen salak, bawa pulang di dia pun kampung, makan sama-sama dengan keluarga. Tiba-tiba Talib dengan Ojan ini dong cerita, dok pembapa ini korban kerusuhan tahun 99. Talib bapak dapat tembak, Ojan bapak dapat bunuh pada tahun 99. Akhirnya dong masih ada rasa dendam par orang-orang Kristen dong, kayak begitu. Oh begitu. Jadi teman-teman beta mau jujur, sebenarnya kita juga sinasuk nih kamu. Beta om juga pernah dapat tembak pada saat kerusuhan 99. Tapi beta mau bilang per kamu, sudah saatnya katong generasi milenial, sudah saatnya katong keluar dari katong zona nyaman ini. Sudah saatnya katong menghilangkan apa itu dendam. Kalau katong terus menerus dendam, beta yakin katong hidup tidak akan tentram, katong hati tidak akan tenang. Jadi kita bilang pada kamu, bukan cuma katong yang senar seperti ini. Beta yakin 100% bahwa orang Kristen pun menghadapi hal yang sama pada katong. Dulu juga pernah bapak meninggal, orang tuanya juga meninggal. Bukan cuma katong Islam sendiri. Maka dari itu beta bilang pada katong, sudah saatnya katong rubah katong punya prinsip. Sudah saatnya katong rubah katong mindset pemikiran untuk katong bersama-sama memulai makhluk ini dengan damai dan tentram. Memang betul Nadif, tapi usi baik, usi pun om. Tapi usi rasa bagaimana bapak meninggal di kerusuhan atau bagaimana? Teman-teman, maaf sebelumnya ya. Mungkin memang saya tidak terlalu mengetahui kejadian kerusuhan pada tahun 1999 di Maluku. Namun menurut saya apa yang dikatakan oleh Nadif tadi itu benar. Sudah seharusnya kita itu bisa hidup dengan damai. Nggak ada gunanya kita dendam dengan umat sebelah. Begitu juga mereka dengan kita. Jika kita hidup dengan rasa dendam yang ada dalam pada diri kita, jika kita membalas mereka, kemudian mereka membalas kita lagi, terus kapan masalah ini akan selesai? Iya memang, yang kamu dua tadi bilang itu memang betul. Tapi faktanya, Maluku memang sekarang ini sudah berdamai secara kontak fisik, namun tidak secara hati. Perasaan. Buktinya, katong orang-orang Islam ini saja, mau lewat tengah-tengah malam di daerah orang Kristen saja, katong masih menaruh kecurigaan. Mungkin ada sebagian dari mereka yang lewat, tapi yang banyak. Kebanyakan dari mereka itu masih menaruh kecurigaan pada tahun konflik 99. Iyo betul, apa yang tadi Asyari bilang tuh betul. Barang beta tuh setiap kali kayak pulang tengah malam begitu beta mama selalu telepon anto bilang, "Sem boleh lewat daerah Kristen lah, takut karena masih simpan kecurigaan begitu." Toh, betul toh? Tadi apa yang beta bilang? Cahaya saya mau lewat malam-malam saja di daerah perkampungan orang Kristen saya masih ada taruh kecurigaan. Iya kak, masih ada seperti begitu. Kalau sih saya percaya, mari kau tanya dong tiga sana tuh. Panggil dong kamar lah kau tanya dong masih takut Ah, kasih. betul, panggilon 3 saya kamari. Kamu tiga coba kamu tiga kamari do, cepat-cepat sah kamari do.
Beta ya kamu tiga dong. Kamu tiga ini kalau misalnya saja malam-malam kamu tiga pilih lewat daerah-daerah Kristen, kamu tak pusing. Ih, sabar dulu maksudnya. Si pengen kau tuh nasi baru kamu kasih kau tuh pertanyaan gitu. Ih, kau tunggu dulu nih. Maksudnya kenapa ya? Jadi begini, katong ini ada berbicara tentang Talib dan Ojan dong. Dong bapak jadi korban kerusuhan 99. Dong itu masih menaruh dendam pada orang-orang Kristen dong. Jadi begitu Fit. Menurut kamu bagaimana? Kita memang kalau lewat daerah-daerah Kristen itu biasa dapat pesan. Kalau lewat situ lebih jangan nginap saja di taman rumah. Lalu bagaimana dengan Seica? Kalau saya lewat daerah Kristen tengah-tengah malam, saya punya rasa takut ada gak sih? Ih, pasti beta takut lah. Dan apalagi kamu cari kerusuhan, begini beta tambah takut lewat di daerah-daerah situ. Ya sudah kalau begitu kamu dulu lah kita bahas sama-sama. Jadi begini teman-teman, beta mau bilang pada kamu semua bahwa mati itu bukan hanya di tangan orang Kristen, bukan juga di tangan orang Islam, tapi itu menjadi takdir Tuhan. Beta mau bilang pada teman-teman semua bahwa bukan cuma katong yang merasa luka, orang Kristen juga merasa luka sama seperti katong. Jadi sudah saatnya katong generasi milenial ini, sudah saatnya katong merubah katong mindset itu. Kalau Insinyur Soekarno pernah bilang jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Saya tidak melarang ke teman-teman untuk melupakan sejarah. Mari kita ingat sejarah, tapi saya ingin ingatkan kepada teman-teman agar supaya kita jangan dendam terkait dengan sejarah itu. Teman-teman, sudah saatnya katong generasi milenial ini, sudah saatnya katong mampu untuk bagaimana meredam apa yang disebut dengan dendam itu. Sudah saatnya katong merubah katong mindset pikiran itu. Katong bukan cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang berada dalam Maluku, atau semua baku saudara, katong punya semboyan ali rasa beta rasa, potong di koko rasa di daging. Jadi begini teman-teman, hari ini kita bukan hanya berbicara persoalan Islam, kita bukan hanya berbicara persoalan Kristen, kita bukan berbicara persoalan Hindu dan Buddha, tapi kita berbicara persoalan Maluku yang ke depan. Kalau bukan katong siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena Dev, terima kasih. Mungkin tadi apa yang disampaikan karena Dev itu betul. Jadi selama ini apa yang beta pikir dendam itu ternyata beta sering pikir orang lain pun dendam. Jadi sekarang ini beta sering lupa tapi beta saya akan dendam lain. Setelah beta dengar apa yang disampaikan karena itu tadi. Jadi yang dari tadi Nadif bicara ini betul. Jadi selama ini nih katong tuh keliru. Jadi untuk Ojan, Talib, jangan dendam lah. Yang ada guna katong dendam. Kini sudah saatnya katong merubah untuk Maluku yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih maju gitu. Mari katong semua sama-sama ke depan. Mari kawan-kawan semua, katong belajar toleransi dari generasi muda Maluku. Katong saya mencoba membenturkan antara agama Islam dan agama Kristen. Katong saya mencoba membenturkan antara Al-Quran dan Injil. Katong saya coba membenturkan antara Allah dan Yesus. Tapi katong sedang mencari perdamaian. Karena katong agama Islam juga mengajarkan tentang perdamaian. Dan beta yakin beta saudara-saudara Kristen juga di luar sana pasti mengajarkan tentang perdamaian. Maka dari itu, marilah sama-sama katong bersatu untuk membangun Maluku lebih maju. Hari ini, kita bukan persoalkan beta dan Ale. Kita bukan persoalkan Islam dan Kristen. Tapi hari ini, kita mempersoalkan Maluku, ada rasa, beda rasa, katong semua rasa.